Mari kita angkat tangan kita lambaikan tangan kita. Apa kabar pada malam hari ini? Sungguh luar biasa, wajah-wajah yang terberkati, penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali, walaupun kita masih jarak kita belum bisa bertemu secara muka, tapi luar biasa Tuhan Yesus tidak ada jarak di antara kita. Amin. Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini. Kita mau katakan bahwa Allah kita itu Allah yang sungguh luar biasa. Allah kita adalah Allah yang baik, sangat baik, teramat baik bagi kita semua. Amin. Mari kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik bagi kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya. Kasih setianya gak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita katakan sekali lagi kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Untuk semua yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk campur tangan kita buat kita masing-masing. Mari
Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, terima kasih untuk kesempatan buat kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kembali kami pada malam hari ini untuk bersama-sama memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap apapun yang kami pakai sebagai penunjang kami untuk bersama-sama di acara malam hari ini Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami mau angkat pujian kami sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu, atas apapun yang sudah Kau berikan buat kami semua. Ada Tuhan semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian ini sebagai lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik dan luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita katakan ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berbahagia pada malam hari ini, sukacita Tuhan. Karena sungguh kami pada malam hari ini akan berjumpa dengan Engkau pribadi. Ini Tuhan saatnya kami mengucap syukur dari kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatanku dan keluargaku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan rahmat-Mu untuk kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala rezeki terima hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebersamaan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas kesehatan dan penyertaan-Mu kepada kami semua dan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu baru dan kasih setia-Mu untuk selamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang selalu kami hirup setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal terbaik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini ucapan syukur dari kedalaman hati kami atas semua kasih-Mu yang Kau berikan di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk lebih intim dan berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Dan ini waktunya kami Tuhan. Kami mau menyembah di Kau Tuhan, dari kedalaman hati kami. Segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia di waktu yang sangat berharga ini. Karena Tuhan Yesus mau memeluk setiap kita. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kita panggil Dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu.
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kita katakan segala pujian, segala pujian syukur bagiku. Kau hadir dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. mari dari kedalaman hati kita katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu buat kami semua. Terima kasih untuk lawatan-Mu, tak lewatkan satu pun di antara kami Tuhan. Engkau memeluk setiap kami Tuhan Yesus. Kau berikan sukacita, damai, sejahtera di hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk waktu yang berharga ini. Terima kasih. Dan Tuhan, pada malam hari ini di penghujung bulan Mei, kami semua mau belajar tentang Bunda Maria, Bunda yang mengasihi setiap kami, Bunda yang mendoakan setiap kami. Dan pada malam hari ini Engkau sudah memilih hamba-Mu yang Kau kasihi, Ibu Aca yang ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Pakai beliau dengan kuat kuasa-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Urapi beliau dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Apapun yang akan beliau sampaikan buat kami semua pada malam hari ini Tuhan. Sungguh semuanya berasal dari Engkau dan akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan Bu Aca. Shalom, shalom. Terima kasih. Shalom, Shalom. Halo, semuanya shalom. Mela mana nih? Mela, saya lagi nyari Mela nih. Ini ada teman-teman grup Bible sharing saya. Halo Ivon. Kita kenalan Ivon. Iya, lambaikan tangan. Halo Ingrid. Halo Lisa. Halo Lisa. Halo. Ada Frater Hergi dari Kupang. Wow, halo. Halo, Frater. Ya, Frater, internetnya katanya di sana di Kupang suka susah, jadi videonya ntar nggak terlalu bisa muncul. Nanti mungkin tim bisa minta berkat penutup dengan Frater Hergi ya. Oke. Nah ini juga ada Dr. Mervin baru join, baru masuk, puji nama Tuhan. Ini teman-teman dari Zoom Bible Sharing saya ikutan juga. Oke, semuanya tim dari PDKK Albertus Bekasi ya, Paroki Harapan Indah. Seperti yang diminta oleh teman-teman, untuk saya bawakan tema Maria Bunda Penolong kita. Nah, pas banget hari ini, 31 Mei, gereja kita pesta Santa Perawan Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth ya, tentang visitasi, tentang kunjungan, kita mau belajar. Oke, teman-teman, saya akan share screen. Sebentar ya. Supaya gampang semuanya melihat. Oke. Terlihat jelas ya? Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Terlihat jelas ya? Oke. Perikop hari ini pas banget ya. Lukas 1 ayat 39 dengan 56 sesuai dengan bacaan liturgi gereja kita untuk hari ini tanggal 31 Mei. Kita mau belajar tentang Injil Lukas 1 39 sampai 56 dengan tema Maria Penolong kita. Oke, kita baca bersama-sama. Anda di rumah nggak apa-apa karena saya sudah tayangkan semuanya terlihat jelas ya. Oke. Lukas 1, 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan pada hari ini, ya. Terpujilah Kristus. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus semuanya, ya teman-teman semuanya. Apa yang kita dapat dari bacaan perikop yang cukup panjang, ya, di sini dari ayat 39 sampai 56. Dikatakan bahwa beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ini perkataan ayat ini dilaksanakan Maria, dia berangkat ke pegunungan di kota Yehuda. Ketika dia mendengar berita bahwa saudara sepupu tuanya Elisabet, yang memang tadinya harusnya mandul, tiba-tiba ajaib Tuhan bisa mengandung kembali, mempunyai anak yang diharap-harapkan oleh Zakaria dan Elisabet di situ. Saat itu Maria sudah ketika pergi mengunjungi Zakaria dan Elisabet sudah hamil muda, ya. Ibu-ibu, bapak-ibu tahu kan bahwa Maria sedang hamil muda di situ. Nah, kita mau lihat kalau kita perempuan, ya, perempuan kalau hamil muda biasanya nggak berani jalan jauh-jauh, ya. Betul atau betul? Hai kaum perempuan di PD Albertus. Oke, boleh di-unmute untuk menjawab saya, ya. Oke. Biasanya dijaga, pokoknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak berani perjalanan yang capek-capek, kerja capek-capek, takut keguguran, ya. Kita lihat bagaimana Maria yang dikatakan sebagai orang yang penuh dengan perhatian, cinta kepada sesamanya, dan sebagai bunda penolong, dia tidak peduli dia hamil muda, ya. Dia ingat bahwa saudara tuanya dalam kondisi usia sudah lanjut tapi hamil tua, ya. Sudah 6 bulan di situ dikatakan hamilnya, ya. Pasti butuh bantuan. Karena ini anak pertama bagi Elisabet yang belum punya pengalaman punya bayi. Jadi Maria tergeraklah hatinya. Sebagai penolong dia tergerak. Anda tahu perjalanan Maria itu dari tempat dia tinggal, umpama dari Nazaret, menuju ke kota pegunungan tempat Zakaria tinggal, itu adalah kota En Karim, ya. Kalau saya sudah beberapa kali di kunjungan ke sana membawa rombongan ziarah, ya, ke Tanah Suci, itu En Karim di atas bukit, ya. Tempatnya bagus karena tempat kebun-kebun anggur. Jadi Nabi Zakaria itu bukan orang miskin, ya. Tempat tinggalnya bagus, ya, kayak villa. Sekarang sih sudah dipugar bagus. Tapi kita ingatlah rumah-rumah zaman Yesus hidup itu, ya, rumah-rumah di Timur Tengah pasti bentuknya seperti itu, ya, batu-batu, kotak-kotak, tapi luas di situ, ya. Kita bisa bayangkan, kita aja nih para pesiarah, apalagi yang masih muda-muda, ya, yang masih muda-muda,
tunggu, kenapa hilang ini ya sebentar. Kenapa hilang? Oh, oke. Ya. Kita aja yang masih usia belum seperti Elizabeth, kalau bersiarah menanjak ke tempat di Enkarim itu udah ngos-ngosan. Kita bayangkan Maria hamil muda dan tidak ada mobil zaman itu, tidak ada motor, ya. Yang ada kemungkinan adalah naik keledai, ya. Nah, kalau naik keledai, Anda siapa yang udah pernah naik keledai atau naik kuda? Angkat tangan di sini, coba saya lihat. Ada? Ada nggak? Coba angkat tangan teman-teman yang pernah ngerasain naik kuda atau keledai ya. Pasti ujluk-ujlukan ya. Ujuk-ujukan begitu naik bukit. Oh, serem banget. Pasti udah teriak-teriak, au gitu ya, takut jatuh. Kita bisa bayangkan Maria lagi hamil muda naik keledai, ujuk-ujukan. Pasti kita takut keguguran ya, udah hamil muda gitu. Nah, kita lihat bagaimana Bunda Penolong. Terus ngapain? Ngapain Maria ke rumah Elizabeth? Cuman tetirahan, istirahat kayak villa karena tempatnya adem, kayak pegunungan, kayak puncak di situ? Tidak. Tapi Maria bekerja di situ, membantu Elizabeth. Ya, walaupun di dalam kitab suci tidak secara detail diceritakan apa aja yang Maria lakukan di tempat Elizabeth, tapi kita perempuan-perempuan mengerti lah. Mereka kan nggak punya pembantu. Paling nggak masak-masak bantu, cuci-cuci bajunya palingan ya. Apalagi orang hamil tua, bagaimana cuci baju di situ. Dan mereka tuh nggak ada kayak kita sewa-sewa pembantu rumah tangga, tidak ada. Jadi semua dikerjakan sendiri. Makanya Maria terpanggil untuk berangkat dalam keadaan hamil muda. Untuk apa? Untuk menolong Elizabeth. Nah, dari perikop ini kita udah jelas bahwa sifat Maria memang sebagai penolong di situ kepada sesamanya, kepada saudaranya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth, Maria kan dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Bayi Yesus dalam rahimnya dikandung oleh Roh Kudus, bukan karena perbuatan Santo Yosef, bukan. Ya, kita lihat di sini. Ketika Elizabeth mendengar salam daripada Maria, melonjaklah ya ayat 41, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Maria yang mengandung Roh Kudus, transfer Roh Kudusnya kepada Elizabeth. Nah, dari hal ini kita mau refleksi. Semuanya di sini teman-teman mempunyai Roh Kudus ya, mengandung Roh Kudus juga, betul? Betul atau tidak betul? Nah, betul pasti ya. Tapi kira-kira apakah bisa mentransfer nggak Roh Kudusnya kepada sesama kita? Apakah menghasilkan buah Roh Kudus atau tidak? Nah, ini yang kita mau belajar dari hal-hal dalam bacaan hari ini. Ya. Maria mentransfer Roh Kudus sehingga Elizabeth pun dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga bayi di dalam kandungan yaitu Yohanes Pembaptis bergelinjang. Ya, seperti berjumpa menyapa bayi Yesus di dalam kandungan Maria. Nah, itulah keajaiban daripada kedua perempuan ini, ya, di situ. Lalu dikatakan, berserulah dengan suara nyaring, dan berkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Sampai Elizabeth dengan merendahkan dirinya berkata demikian. Aduh, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat 43 Anda simak dan Anda ingat perkataan ibu Tuhanku. Ingat ya, ayat 43, perkataan Ibu Tuhanku. 44 dikatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak dalam rahimku melonjak ke kegirangan. Oke, di ayat yang berikutnya dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Perkataan Elizabeth sampai sedemikian dalam, artinya di ayat 45. Berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, jadi Maria dikatakan berbahagia. Lalu jawaban Maria ayat 46, jiwaku dia bernyanyi. Makanya ini yang dikenal dengan madah Maria, kidung Maria, atau bahasa Latinnya Magnificat Maria. Ya, kidung Maria ada di puji syukur. Ya, biasanya untuk perikop hari ini saya bawakan dengan tema judul Magnificat Maria. Tapi hari ini karena Anda meminta Maria Bunda Penolong, saya kombinasikan ya di situ. Oke.
Nyanyilah Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Betul, amin. Elizabeth aja udah berkata demikian. Pertama kali ucapan Elizabeth ketika berjumpa dengan Maria, ya. Ayat 49, 50, 51 dan 52 seterusnya. Semuanya merupakan isi madah pujian Maria, ucapan syukur yang begitu dahsyatnya kepada Tuhan Allah-Nya, Tuhan kita juga, ya. Dan dikatakan bahwa rahmat-Nya turun-menurun atas orang yang takut akan Tuhan. Ia akan memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ingat perkataan ini, jangan congkak hati kita. Dan Dia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya yang sombong-sombong dan meninggikan orang yang rendah dan orang-orang yang direndahkan semuanya. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan segalanya. Dia menolong Israel. Intinya perbuatan tangan Tuhan menolong orang yang tertindas, menolong orang yang miskin, menolong orang yang berkesusahan, menjatuhkan orang yang tinggi hati, yang sombong akan kekayaannya. Kita hendaknya kalau punya harta, jangan menjadi salah satu daripada yang akan diturunkan daripada pujian madah Maria. Kita mau belajar ya dari perikop yang panjang ini. Tadi dikatakan di ayat berapa? Saya mau tanya, ada yang bisa jawab? Bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Ayo, ingat. Ayat berapa? Makanya tadi saya ulang-ulang. Ya, Heribertus Wahyu, ada yang mau menjawab? 43, Bu. Ayat 43. Betul ya. Nanti saya tunjuk satu-satu biar menjawab ya. Videonya di-on-in ya, di-on-in videonya. Oke. Ayat 41 ya. Ini merupakan ya, kalau kita pernah dengar, saya sering diminta juga beberapa kali membawakan tentang 4 dogma tentang Bunda Maria. 4 dogma adalah 4 ajaran, 4 hal tentang Maria dalam ajaran Gereja Katolik. Tidak ada di gereja Kristen lain, hanya ada di Gereja Katolik ya. Dogma yang pertama paling basic sekali, paling dasar dan yang sudah kita ketahui adalah the Mother of God ya. Maria adalah ibu Tuhan. Sudah di ayat 43 jelas-jelas dikatakan oleh Elizabeth, siapakah aku ini? Sampaikan ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya, oke. Lalu dikatakan lagi di sini kalau kita lihat, ya, merupakan hal yang paling dasar dalam dogma gereja kita Katolik mengenai Maria adalah Maria ibu Tuhan. Ini merupakan doktrin Maria sebagai Bunda Allah, atau dalam bahasa Yunaninya, bahasa kerennya, the Mother of God adalah Theotokos, ya, yang dinyatakan gereja melalui konsili pertemuan para rahib-rahib tingkat tinggi di Efesus tahun 431, ya, dan juga konsili keempat di kota Chalcedon tahun 451. Ini semua ada dalam ajaran gereja kita Katolik ya, dalam tulisan para bapak suci kita yang pendahulu ya. Namun kepercayaan kita gereja akan peranan Maria sebagai Bunda Allah dan sebagai Hawa yang baru sudah berakar sejak abad awal, abad pertama. Apa maksudnya sebagai Hawa yang baru ya? Kita lihat di sini. Allah sendiri yang menyatakannya ya di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35 tentang bahwa ini adalah ibu Tuhan. Ingat ketika kunjungan malaikat Gabriel di dalam kamar Maria yang sempit. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Kalau yang dilahirkan Maria adalah anak Allah, berarti Maria siapa? Bunda Allah. Udah jelas, ya. Udah jelas dong. Kalau misalnya anak kucing ya jadi bundanya kucing. Tapi ini kan anak Allah. Udah jelas itu, Pak ya. Anak SD juga harus mengerti. Kalau kita yang udah lebih dewasa nggak ngerti, itu tulalirut ya. Di situ adalah Bunda Allah, Bunda Tuhan kita. Oke? Nah, yang B adalah tadi seruan Elizabeth di ayat yang ke-43 yang menyatakan tegas bahwa Bunda Tuhan.
di situ. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dalam beberapa ayat di dalam kitab suci Injil kita itu berapa kali disebut tentang Ibu Tuhan. Lalu dalam penampakan para malaikat kepada para gembala juga disebutkan, cuma saya tidak tayangkan di sini karena kepanjangan ya. Banyak ayat-ayatnya mengenai hal-hal ini ya. Lalu mengenai karya penyelamatan umat manusia di situ ya. Nah, disinilah peranan penting Bunda Maria. Ketika malaikat Gabriel datang di dalam kamar Maria, meminta Maria mengandung oleh Roh Kudus untuk menjadi ibu Tuhan ya, di situ. Kita mau melihat Maria kalau menolak saat itu, dia tidak akan memberikan jembatan sebagai karya penyelamatan Allah turun ke dunia. Allah memilih Maria di situ. Karena Maria adalah perempuan yang tidak bercela. Makanya di dalam 4 dogma dikatakan dogma pertama adalah the mother of God, ibu Tuhan. Ya. Yang kedua adalah Maria perawan tidak bernoda asal di situ. Ya. Lalu yang berikutnya adalah Maria adalah perawan yang tetap murni, the ever Virgin Mary. Dan dogma yang keempat adalah Maria diangkat ke surga. Semuanya tidak ada semua di dalam kitab suci. Makanya teman-teman kita di gereja Kristen lain tidak menerima ini, tidak mempercayai ini. Karena mereka hanya patokannya Alkitab. Ya. Kita gereja kita nggak hanya firman Tuhan Alkitab, ya, tapi kita patokannya banyak dengan tulisan-tulisan Bapak Suci kita, doktrin, dogma, dan surat-surat Bapak Suci semuanya ya. Lalu peninggalan-peninggalan sejarah para santo, santa, dan para rasul dan segalanya. Itulah kekayaan gereja kita Katolik di situ. Nah, di sini dalam karya penyelamatan, Maria sempat bertanya bagaimana bisa kepada malaikat karena aku baru bertunangan. Ya, artinya belum kawin. Bertunangan aja di toel juga belum sama Yosef. Tunangan gaya zaman Yahudi dulu, zaman Yesus, mana berani mereka pegang-pegang tangan, ketemu sembunyi, nggak berani di situ. Mereka juga dijodohkan keluarga, nggak kayak kita bebas memilih ya di situ. Lalu bisa pergi dinner udah berdua ya, dating berdua, nggak bisa. Yang namanya walaupun Maria udah menjadi fiancé daripada Yosef, nggak bisa melakukan seperti kita sudah bertunangan, kita bisa dinner berdua-berduaan, nonton berdua-berduaan. Kata lagu zaman dulu Titik Puspa, hati-hati berdua-berduaan bisa berbahaya ya di situ. Makanya ketat sekali tradisi bangsa Yahudi, bisa dirajam batu Yosef sama Maria pada saat itu ya. Nah, lalu ketika Maria, Roh Kudus berkata jangan takut Maria ya. Di situ Maria menyerahkan semuanya, diri pribadinya ke dalam perlindungan penyelenggaraan tangan ilahi, tangan Tuhan. Dan dia berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Disitulah fiat perkataan Maria janji. Dan terjadilah karya keselamatan. Makanya Maria pun menolong bagaimana Allah turun ke dunia lewat rahimnya di situ sebagai bunda penolong. Terjadilah karya penyelamatan umat manusia yang manusia pertama jatuh dalam dosa dan dikatakan di dalam Injil surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma 3:6 kalau salah, upah dosa adalah maut di situ. Dan Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang sederhana untuk menebus kita semua, manusia yang berdosa. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4-5 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan yang takluk kepada hukum Taurat. Makanya dipilih perempuan yang soleha, nggak sembarangan Tuhan pilih Maria ya. Ya, ayat 4 ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dikatakan dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat, yang taat kepada agamanya. Lalu ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya, di situ. Jadi dipilih yang benar-benar pilihan Tuhan nggak akan salah. Ya, berikutnya yang sudah ditentukan sejak semula di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Ya, ini perkataan Tuhan kepada siapa?
Ada yang bisa jawab? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ada yang bisa jawab? Ular. Siapa? Ular Halo? bukan? Tunggu. Siapa yang bicara tadi? Angkat tangan atau kasih tanda? Ingrid. Siapa? Iya. Oh, Ingrid. Siapa Ingrid? Sorry, soalnya videonya nggak on. Ular. Ya, ular itu siapa? Setan kan? Iblis. Yang Adam dan Hawa itu ya? Iya, ini ketika Allah lagi marah sama manusia pertama. Betul sekali Ingrid, terima kasih. Ingrid artinya menyimak tentang Alkitab ya. Ingrid ini teman dari anggota Bible Zoom saya ya. Jadi Allah bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini adalah si setan, si iblis, dan perempuan ini adalah Hawa, manusia pertama ya. Dan antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa keturunan perempuan itu? Adalah ya salah satunya Maria dan juga Yesus yang dikandung oleh Maria ya. Siapa yang meremukkan kepala setan adalah Yesus. Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan kita ya. Siapakah bundanya? Adalah Bunda Maria. Udah jelas dalam kitab Kejadian tadi. Oke. Jadi teman-teman semua, Maria adalah jelas the mother of God, ibu Tuhan yang telah ditentukan sejak awal ya. Nggak ada lagi manusia yang mendapatkan privilege pelayanan atau kesempatan yang paling utama yang demikian luar biasa dari Tuhan, hanya Bunda Maria. Ya, dikatakan Bunda Maria adalah Hawa yang baru karena Bunda Maria adalah Hawa pertama dari perjanjian baru yang menjadi jembatan penolong kita, penolong Allah. Karya keselamatan terjadi di bumi ini, di dunia ini. Hawa baru yang melahirkan Sang Kristus, Sang hidup, dan yang memberi hidup kepada dunia. Apa? Coba kita lihat. Sang hidup yang memberi hidup kepada dunia. Ya, Sang hidup yang memberi hidup kepada dunia. Ya, ini artinya dengan melahirkan, saya kasih kalimat tulisan merah supaya ada perbedaannya dengan ayat penunjangnya yang tulisan hitam ya. Dengan melahirkan Kristus Sang hidup yang memberi hidup kepada dunia, dikatakan ya di dalam doktrin gereja kita, Bunda Maria juga secara tidak langsung berperan serta dalam memberikan hidup kepada dunia. Artinya keselamatan ya, yang berperan juga serta dalam memberikan hidup kepada dunia, memberikan keselamatan. Ya, dengan melahirkan Kristus Sang hidup di dalam Yohanes 14 ayatnya ke-6 demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Sang Putra Yesus Kristus. Sudah jelas. Dengan melahirkan Kristus Sang hidup, dialah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Lalu dalam Injil Yohanes 6 ayat 33 dikatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jelas kata hidup lagi kepada dunia itu siapa? Roti yang turun dari surga. Siapa? Yesus Kristus Sang Putra yang turun ke dunia sebagai roti hidup yang memberikan hidup kepada dunia, yaitu Anda dan saya semua makhluk ciptaan manusia yang mempercayainya. Amin. Oke. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dikatakan, Maria adalah Sang Hawa baru, ibu dari semua yang hidup. Tadi di dalam Kejadian 3 ayat 15 dan ayat 20 dikatakan. Maria adalah Sang Hawa baru dari perjanjian baru, Hawa lama adalah manusia pertama. Ya, merupakan ibu dari semua yang hidup. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, kita memang keturunan Hawa jadinya ya. Oke. Yang daripadanya lahir Kristus sebagai Adam baru, ya. Adam baru, Yesus adalah Adam baru, Maria adalah Hawa baru. Dalam perjanjian baru. Ingat ini ya. Di dalam tulisan Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21 ya. Sebagai Adam baru yang melaluinya manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Kita baca Roma 5 12 sampai dengan 21, cukup panjang tapi nggak apa-apa, saya tayangkan di sini ya. Kita simak.
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, ya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Ayat 12 di situ. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu lalu menjalar kepada semua orang, kepada kita semua, karena dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada, ya, dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Karena ada hukum Taurat, dosa itu jadi diperhitungkan. Ayat 14. Sungguh pun demikian, ya, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 14 dalam banget maknanya, ya. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Nabi Musa, juga atas mereka, ya, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang, yaitu yang akan menebus kita, ya. Ayat 15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke dunia, menderita, disiksa, didera, mati di kayu salib. Karena satu orang itu, kita semua dibebaskan karena dosa dari satu manusia juga, oleh kasih karunia Allah. Dahsyat, ya, tentang ayat ini. Ayat 16 dikatakan, ya, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Kasih karunia yang turun melalui Putra Allah yang tunggal, wafat di kayu salib, bangkit di hari ketiga, di sini tidak bisa diimbangi dengan dosa satu manusia lama, yaitu dosa Adam, ya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran karena Yesus mengakibatkan pembenaran karena penghapusan dosanya, ya, di situ. Oke, ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, ya, maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 17 amazing banget. Anda catat, kalau memang sekarang ini mungkin saya nggak bisa berlambat-lambat karena masalah waktu. 17 itu camkan, benar-benar camkan, dan Anda renungkan makna ayat 17 ini, ya. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran oleh Yesus Kristus yang sudah Dia berikan pada kita, semua orang akan beroleh pembenaran untuk hidup. Kalau kita mau terima dan kalau kita mau percaya. Amin. Ya. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini terus perkataan ini Rasul Paulus ulang supaya tercamkan di dalam hati dan pikiran kita, ya. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Terus diulang kata tentang berdosa, kata tentang penebusan, pembenaran dari Yesus, ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Hukum Taurat, ya, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran jadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya kalau ada pertanyaan dari kita manusia, kenapa kok Tuhan membiarkan manusia berbuat dosa? Jawabannya ayat ke-20, teman-teman.
Jelas jawabannya di ayat 20. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi semakin banyak berlimpah-limpah, dan kuasa Allah dinyatakan atas hidup Anda dan saya. Haleluya, amin. Amin. Ayat 21 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi karya keselamatan Tuhan Yesus ini dahsyat banget. Maka kita harus percaya. Jangan ragu-ragu, ya. Kita lanjut. Oke. Maka mengenai tentang Ibu Tuhan, maka para bapak gereja tidak ragu untuk mengatakan bahwa Maria adalah bunda mereka yang hidup, para bapak suci kita yang terdahulu. Nggak ragu-ragu mengatakan bahwa bunda Maria adalah bunda yang mereka yang hidup, dan mengkontraskannya dengan Hawa dengan menyatakan tulisan demikian dalam Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium nomor 56, maut datang oleh Hawa, manusia pertama, kehidupan datang melalui Maria, Hawa, manusia di dalam perjanjian baru. Ya, pengkontrasan antara manusia perempuan perjanjian lama dan perempuan dalam perjanjian baru di sini. Jelas. Ini makanya bagus ya. Semua ajaran Bapak Suci kita jelas, bagus banget di situ, oke? Lalu di dalam Yohanes 19, 26 dan 27. Nah, ini Anda harus mengerti. Perkataan ini Anda harus mengerti. Ya, ini jelas. Ini perkataan yang menyatakan bahwa Yesus hanya satu-satunya anak dari kandungan Maria. Enggak ada anak lain. Seperti yang pernah dikatakan oleh teman-teman kita dari gereja Kristen lain. Ya. Yohanes 19, 26, 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, dalam keadaan dia sudah mau lepas nyawa. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya mau tanya, siapa murid itu? Ada yang bisa jawab siapa murid itu? Ini di sini ada Bapak yang namanya hanya singkatan SPM. Ayo Pak, videonya munculin. Yohanes, Bu. Haleluya. Bapak siapa namanya ya? Simon, Bu. Pak Simon, nggak ada videonya Pak Simon. Biasanya bisa dilihat wajah Anda yang ganteng. Yohanes, ya sip. Yohanes yang mana nih? Kalau di kitab suci ada 2 Yohanes. Yohanes murid Yesus. Apa? Bergema. Yesus. Bergaung. Yohanes apa Pak Simon? Yohanes muridnya Yesus. Yohanes Rasul, Yohanes muridnya Yesus. Betul sekali. Berarti Anda baca kitab suci Pak Simon ya. Terima kasih. Ya. Murid yang dikasihi Yesus. Dia berkata ini ibumu. Artinya teman-teman semua yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Dalam keadaan Yesus dalam sekrat yang sudah tinggal beberapa detik lagi melepas nyawanya. Ngapain dia harus susah-susah berkata dari atas kayu salib, sudah darah nggak ada, air sudah tidak ada dalam tubuhnya. Kepada Maria berkata, ini muridmu. Kepada Yohanes, ini ibumu. Artinya adalah, hai muridku, inilah ibumu. Anggaplah ini ibu para murid-muridku semua. Ibu kita semua. Ya. Dan kepada Yohanes dan kepada ibunya, ini anakmu. Pernyataan bahwa kita semua anaknya Bunda Maria di situ. Ya, ingat bahwa Yesus tidak punya adik-adik yang lain. Kalau dia punya adik-adik sekandung yang lain, dia nggak usah susah-susah mikirin nanti ibuku sama siapa kalau aku mati. Tidak usah. Pasti anak-anak yang sekandung yang lainnya akan merawat sayang mama. Betul atau betul? Anda kalau meninggal dunia ya, Anda punya anak Anda yang satu meninggal lalu Anda sendirian, pasti anak Anda bingung ninggalin Anda karena Anda nanti takut nggak ada yang merawat. Tapi kalau banyak anak-anak yang lain, nggak usah bingung di situ ya. Artinya Yesuslah memang satu-satunya putra dari kandung Maria, dan Maria tidak hamil lagi, tidak disetubuhi lagi oleh Santo Yosef. Makanya dogma ketika dikatakan Maria adalah Ever Virgin Mary, bunda yang tidak pernah dinodai atau tidak ternoda lagi.
Ya, itu dogma ya di situ. Makanya nggak ada di Alkitab ya. Ada yang di Alkitab tentang pengertian hal itu adalah ini. Yohanes 19 ini ya. Ayat 26 sampai dengan 27. Nah, inilah pernyataan kalau saudara kita yang lain berkata tidak ada di kitab suci. Ini buktinya karena engkau tidak bisa mengartikannya yang maknanya yang dalam dari perkataan ini. Perkataan Yesus di kayu salib. Oke, teman-teman. Pesan ini adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus sebelum wafatnya, dan ini merupakan pengajaran yang penting ya, bahwa Gereja Katolik selalu memahami ucapan tersebut sebagai kehendak Yesus yang mempercayakan ibunya kepada kita semua para muridnya yang diwakili oleh Rasul Yohanes. Makanya kalau kita mengadu, kalau kita minta tolong sama Maria melalui Bunda Allah kita, doa kita akan sampai ya. Tapi kan kalau teman kita yang di sana bilang, kok melalui Bunda Maria? Ya kok kenapa berdoa melalui Maria? Langsung dong kepada Yesusnya. Kita ada fasilitator yang lebih dahsyat juga, yaitu Bunda Yesus. Ingat tentang bagaimana Bunda menjadi penolong ketika dalam perkawinan di kota Kana. Ya, makanya dikatakan Maria Bunda Penolong. Bagaimana gelisahnya yang punya pesta ketika anggur kehabisan. Bagi bangsa Yahudi teman-teman, ya, bagi bangsa Yahudi yang berstatus kedudukannya tinggi, kalau pesta kawin tidak punya anggur itu merupakan aib besar, ya, aib besar. Makanya gelisahlah para pelayan di dapur ketika tahu anggur habis. Maria sebagai undangan, bukan sebagai anggota keluarga, sebagai tamu di pesta itu, ya, begitu mengerti keadaan di dapur. Maria tidak diminta tolong apa-apa, langsung dia katakan kepada pelayan-pelayan itu, nanti kalau orang itu berkata apapun kau lakukan. Dan Maria menyampaikan kegelisahan para orang di dapur kepada putranya. Itu mujizat pertama terjadi. Anda ingat perkataan Yesus yang ngeyel ketika Bunda Maria minta tolong anaknya? Siapa yang bisa jawab? Frater Hergi, halo dari Kupang. Frater Hergi sebentar lagi mau tahbisan diakon. Ya, baru selesai ikut retret. Nggak kedengaran, Frater. Nggak kedengaran suaranya, Frater? Atau mungkin nggak usah pakai headset kali. Ya, oke. Ya, halo. Halo, Frater, apa jawabannya? Gimana tadi, Bu? Pertanyaannya gimana? Oke, jadi apa maknanya? Jadi ya di sini dari pesan Yesus ini di situ. Ketika Yesus berkata, ini anakmu, ini ibumu di situ, ya. Dan Maria mempercayakan, Yesus mempercayakan bundanya kepada kita semua. Jadi kita juga boleh berdoa. Bisa berdoa dan doa kita dikabulkan, ya. Tapi kalau saudara kita yang lain kan tidak percaya karena semua berkata bahwa tidak ada di dalam kitab suci di situ. Nah, menurut Frater Hergi bagaimana? Kita sebagai gereja Katolik. Ya baik, dalam gereja Katolik itu Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Kristus itu adalah mempelai dari gereja itu sendiri. Gereja secara fisik bukan ya memang bangunan, tapi sebenarnya itu adalah menyangkut kita semua. Makna dari dialog atau ini percakapan ilahi ini adalah makna tentang bagaimana Yesus menyerahkan ibunya, bundanya kepada gereja kita semua dengan alasan bahwa inilah ibumu dan jika engkau ingin datang kepadaku, engkau bisa berdoa melalui Bunda Maria. Per Mariam ad Jesum. Per Mariam ad Jesum. Oke, sip. Lalu kepada si Rasul Yohanes, inilah ibumu. Itu adalah suatu pemberian hadiah bahwa Maria itu adalah harta satu-satunya Yesus yang sangat dicintai Yesus di dunia. Memberikan Bunda Maria kepada gereja, kepada yang diwakili oleh Rasul Yohanes itu adalah suatu warisan yang besar buat kita. Kita harus bangga sebagai orang Katolik bahwa kita memiliki ibu yang senantiasa menjadi perantara bahwa
kita bisa datang kepada Yesus melalui Bunda Maria. Makanya bagaimana kita selalu dedikasikan bulan Mei dan Oktober itu untuk berdoa rosario bersama Bunda Maria. Mungkin demikian. Terima kasih, Brother Hergi. Wah, ini kalau Bapak Ibu belum tahu, ini Ordo CMF. Ini salah satu ordo pendevosi kepada Maria. Singkatannya apa, Brother? Kami ini kan Cordis Mariae Filii. Oke, Cordis Mariae Filii, ya. Putra-putra hati tak bernoda Maria. Betul. Memang putra-putra dari hati Maria yang tidak bernoda, ya. CMF, ingat tuh teman-teman, ya. Oke. Terima kasih, Frater. Semoga tabisan diakonnya lancar, ya. Oke, kita lanjut kembali kepada laptop. Oke, sip. Nah, di sini saya tayangkan bahwa Yesus yang memeluk tubuh mistik Kristus ke dalam pangkuan pertama kali diturunkan daripada kayu salib adalah bundanya sendiri. Kenapa dikatakan mistik di sini, ya? Yang memeluk tubuh mistik Kristus. Karena tubuh Kristus ini adalah siapa? Yaitu gereja. Tadi Frater Hergi katakan, gereja ini adalah siapa? Anda dan saya semuanya adalah gereja, bukan bangunannya. Jadi kita wajib juga, kita boleh juga, kita kalau percaya, kita lari ke dalam pelukan Sang Bunda Maria, memohon sesuatu, meminta pertolongan, dan Maria akan memeluk Anda dan saya. Dia akan menghibur, dia akan mendengarkan doa kita, dan Maria akan menyampaikan doa kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus Allah kita. Seperti penyampaian perkataan Maria ketika perkawinan di Kana kehabisan anggur, Maria berkata kepada putranya, mereka kehabisan anggur. Yesus dengan ngeyel berkata, Yesus yang masih muda, ya, Bunda, mau apa engkau daripada aku? Waktuku belum tiba. Tapi Maria percaya, perkataan ibu pasti anaknya akan turut. Tapi Bunda nggak ngeyel. Kalau kita nih suka ngeyel, ya, perempuan-perempuan, ya, betul? Hai kaum perempuan di sini. Ya, ibu dia anggota sum saya suka ngeyel kan sama anak kalau misalnya kita suruh apa-apa dia nggak dengar, apalagi anak-anak ngebantah di depan umum. Waduh, gimana tubuh dia responnya sebagai mama? Gemes, Bu. Hah? Gemes. Udah ngoceh-ngoceh mukanya udah mengkeret ya di situ. Kok gitu ya, Bu, ya? Oke, Maria tidak. Walaupun Yesus ngeyel. Mau apa engkau dari aku, Bunda? Waktuku belum tiba. Maria tetap tersenyum, tetap diam. Dia tetap jalan pelan-pelan dengan mantap ke dapur, ke belakang. Dia ngomong sama pelayannya, Mas, nanti kalau orang itu ngomong apa aja kau turutin ya. Nah, dahsyat kan perkataan Maria? Makanya dikatakan Maria Bunda Penolong. Ya. Makanya ketika kita bersedih, kita kesusahan, kita berbeban berat, kita lagi galau, kita datang dalam pelukan Bunda Maria. Dia akan merangkul Anda dan saya. Dia akan mendengar doa kita. Kalau teman-teman kita belum tentu mendengar doa kita, ya. Tapi Bunda Maria akan menyampaikannya. Itulah Bunda Maria Penolong. Teman-teman, apa yang bisa kita teladani dari Maria? Pelajaran malam hari ini adalah kesederhanaannya, kesalehannya, kerendahan hatinya. Nah, kalau kita pendevosi Maria nih, kalau nggak rendah hati, aduh, katanya pendevosi Bunda Maria, tapi kok nggak bisa rendah hati, ya. Pemerhati, penolong, itulah sifat dari Bunda Maria yang bisa kita teladani. Satu yang paling penting juga ketaatan imannya, pengharapannya, ya. Dikatakan disejajarkan dengan Bapak Abraham di dalam Perjanjian Lama, yaitu Bapak orang beriman, kata surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 12 di situ, ya. Iman Bapak Abraham menjadi tanda permulaan dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Tapi iman Bunda Maria menandai permulaan Perjanjian Baru. Nah, Hawa Perjanjian Lama, Hawa Perjanjian Baru. Iman Perjanjian Lama dan Bunda iman dari Perjanjian Baru. Dan wanita pertama yang sebagai pendengar, sebagai pelaku sabda Allah. Wanita pertama, ya, yaitu aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataan. Pendengar, pelaku sabda Allah pertama dalam Perjanjian Baru. Sikap Maria yang kita perlu lihat dan kita tiru. Menyimpan semua perkara di dalam hati,
Nggak kayak kita, teman-temannya, kita ini biasanya mulut-mulut perempuan tuh kayak ember. Betul nggak, Ivon? Di sini ada teman anak rohani saya, ya, dalam Bible Zoom di situ, ya. Pak Antonius Rusli, halo, shalom. Nah, setuju nggak kalau perempuan suka gosip? Tapi zaman kini ya, nggak hanya perempuan ya, laki-laki juga suka gosip. Oke, Pak Heribert Wahyu dengan Ibu tertawa di sini ya. Jadi nggak hanya perempuan aja yang bergosip ya. Oke, nah kita lihat, kita mencontoh sikap Maria, menyimpan perkara dalam hati. Urusan rumah tangga kita jangan kita ember-emberin kemana-mana jadi gosip ya. Kita curhat aja sama Maria sama Tuhan Yesus supaya tidak ada gosip di situ. Ya, saya belajar sama Maria segala kesusahan saya limpahkan dalam doa rosarium. Ya, saya suka terharu lagi kalau ingat masalah-masalah saya di situ. Saya limpahkan di depan patung salib Yesus di situ. Teman-teman di PD Harapan Indah tahulah apa yang saya alamin ya tahun 2019. Lalu tahun 2020 masuk pandemi. Wah, itu benar-benar kalau saya nggak punya iman, nggak hidup dalam tonggak firman Tuhan, hancur saya ya di situ. Oke. Menyimpan perkara dalam hati, yaitu menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Anda lagi pandemi, nggak menyerahkan hidup dalam Tuhan, bisa sinting. Ya, harus menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Stres, rumah sakit jiwa bisa penuh, bukan cuma karena COVID aja. Ya, nah sedikit berbicara, banyak bekerja. Maria itulah membiarkan Allah sendiri yang berkata-kata dalam kehidupannya, bukan perkataan manusia kiri kanan. Di situ. Perkataan Maria yang paling panjang yaitu dalam Injil yang kita baca hari ini tentang Magnificat Maria, pujian Maria kepada Allah, kepada Tuhan. Maria menjadi wanita yang paling bijak di dalam hidupnya, ya. Oke, kalau Anda semua di sini yang ingat lagu ini, lagu PD zaman dulu saya awal-awal baru kenal PDKK ini ada pujian tentang Magnificat Maria, Hidung Maria. Tim pujian saya nggak tahu Anda masih ingat kan? Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar, dan suci namanya. Ini merupakan cuplikan daripada Magnificat Maria, ada masuk di dalam pujian dalam PDKK kita, ya. Madah pujian Maria sekilas saya akan memberikan penjelasan dalam bahasa Latin tadi sudah disebut merupakan adalah Magnificat, yaitu madah pujian ucapan syukur Bunda Allah dalam dan gereja kepada Tuhan. Madah pujian sebagai putri Sion dan umat Allah yang baru, ya. Maria adalah madah syukur atas kepenuhan rahmat yang diberikan dalam takhta keselamatan. Merupakan kidung orang miskin, orang yang sederhana, yang harapannya hanya digantungkan kepada Tuhan, yang dipenuhi dengan berlimpah ruah akan pengharapan akan janji-janji Tuhan. Karena janji-janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya, Maria percaya akan digenapi, akan dipenuhi sebagai keturunan Bapak Abraham di situ. Oke. Magnificat Maria, selain merupakan ucapan-ucapan madah, ucapan rasa syukur dan mengagumkan kepada Allah, merupakan juga karakter Tuhan yang diungkapkan oleh Bunda Maria. Ya, apa aja karakter Tuhan? Bahwa bukan orang besar yang berkuasa yang dipilih Tuhan. Ya, bukan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan tidak terpukau akan harta kekayaan dunia yang bersifat sementara. Artinya Tuhan tidak bisa Anda sogok, ya. Tuhan tidak terima pungli, oke? Justru sebaliknya Tuhan memilih yang lemah, yang mencari Dia, yang mengharapkan kasihan-Nya, yang mau berkorban bagi orang lain. Itu adalah sifat dari Bapa kita, daripada Allah kita. Di dalam ayat 50, ayat 55 tadi, dalam Magnificat Maria di situ. Oke? Nah, Maria sebagai Bunda Penolong, dia adalah sahabat Allah.
yang diceritakan dalam Injil Lukas dan juga Injil Yohanes. Maria, sosok yang beriman sampai ke tulang sumsum. Saya mau bertanya, apakah Anda beriman sampai ke tulang sumsum? Belum tentu. Mungkin hanya baru di bibir ketelan sampai perut keluar lagi di bawah. Belum tentu ya. Karena mempunyai iman sebesar biji sesawi itu tidak mudah Bapak Ibu. Betul atau betul? Tidak gampang ya. Dan Maria merupakan orang pertama yang menerima sapaan Tuhan kepada umat baru ya. Contoh peristiwa di Kana, contoh peristiwa di bawah kayu salib anaknya. Orang pertama yang selalu menerima ciptaan sapaan Tuhan kepada umat baru. Yang pertama kali juga saat dinaungi Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus di tengah para rasul pada kisah Pentakosta jemaat perdana. Artinya, Maria adalah sosok perempuan karismatik pertama. Hai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang kita yang anti karismatik Katolik ya, tapi berdevosi kepada Maria, artinya tidak mengenal Bunda Maria. Ya, oke. Sosok perempuan dalam tradisi sosial Yahudi yang mempunyai dua tempat secara yuridis ya, dikatakan bahwa perempuan tidak banyak diberi tempat dalam kehidupan zaman dahulu kala ya. Perempuan tugasnya di dapur, di tempat tidur, di kamar tidur ya. Mempunyai pola hidup yang nomade, artinya berpindah-pindah tempat. Makanya kita lihat kehidupan Yosef dan Maria berpindah-pindah tempat ya. Lalu sebagai sosok sosial yang mengambil peran yang menentukan justru perempuan-perempuan pada saat itu di saat-saat gawat ya. Contoh-contohnya di dalam Perjanjian Lama, kalau Anda hafal dan rajin baca Perjanjian Lama, ada di dalam kisah Sarah ya. Siapa itu Sarah? Istri Bapak Abraham, Rachel, Miriam, Ruth, Ratu Esther, Yudit dan sebagainya. Ya, masing-masing perempuan itu membangun sejarah keselamatan sesuai dengan porsinya mereka masing-masing. Walaupun perempuan tidak banyak diberi tempat zaman itu, ya, hidup nomade berpindah-pindah tempat. Ya, tetapi dalam status sosial mereka punya peranan yang menentukan ketika ada saat-saat gawat di situ. Termasuk Maria, ya di situ. Oke, kita lanjut di sini kehidupan perempuan biasa dari Galilea. Makanya Maria dipilih dari perempuan yang paling biasa di kota Galilea yang dilahirkan dalam lingkungan sederhana dengan alam yang keras. Kenapa Tuhan pilih dari alam yang keras? Bukan pilih dari Indonesia, bukan pilih dari Kupang, ya. Bukan pilih dari Jawa, tanah Jawa, bukan pilih dari tanah Bandung, tapi dari sana di Timur Tengah. Karena alamnya yang keras. Walaupun di Kupang tanahnya keras, kering, ya, frater, tapi di Timur Tengah sana lebih keras karena ada musim dingin, ada musim panas yang panasnya ampun-ampun di situ, ya. Dan tidak ada air di situ, tidak ada tanaman hijau, ya. Maria merupakan pekerja yang tekun dalam komunitas kehidupan beragama yang kuat segala macamnya di situ. Dalam hidup belajar mengenali tangan Tuhan yang ternyata tidak pernah meninggalkan umatnya. Maria percaya. Hidup belajar mengenai Tuhan yang dia percaya tidak akan pernah meninggalkan dia. Dalam pergulatan dari abad ke abad, bangsanya menjadi orang yang selalu menyandarkan hidup dalam perlindungan dan penyelenggaraan tangan Tuhan. Makanya bangsa Israel banyak diserang musuh kiri kanan, daerah Arab di situ. Tapi mereka percaya penyelenggaraan tangan Tuhan walaupun banyak berbuat dosa, tapi Tuhan terus memberikan pengampunan dan memberikan tanah terjanji. Ya, Maria tinggal di rumah keluarga kecil. Apa aja kegiatan Maria, teman-teman? Sebagai anak remaja, ya di bawah 17 tahun, yang mungkin anak remaja kita masih males-males, nggak bisa ngerti urusan rumah tangga. Hanya enak-enak, kita lihat. Maria membantu orang tuanya menggiling gandum, buah zaitun dengan gilingan batu berat loh. Saya pernah lihat itu gilingan batu di sana berat banget. Lalu menolong membakar roti, ya. Di sana roti bakar sendiri, nggak kayak kita banyak bakery bisa beli jadi. Ya, roti tawar bisa beli jadi. Mereka bikin roti sendiri, menyiapkan makanan-makanan sendiri, menenun sendiri bajunya dari bulu domba. Menernak sendiri kambing ke domba dan segala macam. Susunya juga peras sendiri. Nggak beli semuanya. Kerja keras Maria.
Hidup dalam kesibukannya ditentukan oleh peredaran iklim yang terus berganti-berganti dengan bergilir panenan-panenan mereka. Kerja juga di kebun, ya. Kalau saya sebagai informasi saya jelaskan sekarang. Bagaimana panenan mereka tiap bulan berganti-ganti, ya. Bulan Mei, bulan Juni panen gandum, panen buah ara. September sampai Oktober anggur, ya. Bulan Juli buah jeruk dan buah-buahan lain. Bulan September pohon zaitun buah-buahnya bisa diambil. Oktober musim hujan, yaitu saat menabur benih gandum di ladang, nanam. Kalau nggak bisa bikin roti kalau nggak ada gandum. Ya. Dan Oktober sibuk dengan pesta keagamaan mereka, pesta pondok daun. Ya, di situ. Maria tidak pernah bermalas-malasan. Dia menolong keluarganya, menolong Hana dan Yoakim, ya, sebagai pekerja keras. Dan dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu mensyukuri, dia selalu mengingat janji-janji Tuhan karena dia belajar agamanya ketat banget di situ. Maria dalam ketidakberdayaannya melantunkan magnifikat, pujian, seruan kepada Tuhan. Dan Allah meninggikan orang yang hina dina. Maria percaya, makanya Maria diangkat. Walaupun kehidupan Maria setelah mendapat kabar dari Gabriel, itu dia udah bayangkan berat banget sebagai anak kecil, anak remaja, berat banget, ya. Tapi dia pasrah. Disitulah dia mulai pikul salib sampai ke Bukit Golgota, sampai jenazah Yesus dipeluk di dalam pelukan Bunda Maria yang digambarkan oleh Michelangelo, artis heboh di Italia, dalam patung Pietanya di situ. Yang diukir, yang dipahat dalam bongkahan marmer yang sangat besar oleh Michelangelo dan terkenal dengan nama patung Pieta, artinya Bunda yang sedang berduka di situ. Oke, Bapak Ibu, sebagai penutup, saya akan tayangkan beberapa tanggal-tanggal penting di sini, ya. Tanggal-tanggal penting pesta liturgi peringatan Bunda Maria. Ya, ini sekilas aja, asal Anda tahu. Kalau Anda mau foto boleh, supaya Anda tidak lupa. 1 Januari Santa Perawan Bunda Allah. Tanggal 2 Februari Yesus dipersembahkan di Kenisa. Ya, tanggal 11 Bunda Maria penampakan di Lourdes. 25 Maret kabar sukacita kepada Maria, itu kunjungan malaikat Gabriel. Tanggal 31 Mei itu hari ini, pesta Santa Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth. 12 Juni, hitungannya sesudah Sabtu hari kedua, sesudah Pentakosta, hati Maria tidak bernoda, yang sudah akan kita rayakan. Tanggal 16 Juli, Bunda Maria di Gunung Karmel. 5 Agustus, pemberkatan Basilika Santa Maria di kota Roma. 15 Agustus, Bunda Maria nanti diangkat ke surga. 22 Agustus, dinyatakan Maria sebagai Ratu. 8 September, kelahiran Santa Perawan Maria. 15 September, Maria Bunda yang berduka cita. 7 Oktober sebagai pesta Ratu Rosario, makanya bulan Oktober kita mendoa Rosario kepada Maria. 21 November, Maria dipersembahkan di Kenisa. 8 Desember, Maria dikandung tanpa dosa asal. Dalam tradisi Bizantium, biasanya dirayakan, Bizantium adalah gereja Eropa Timur, ya, gereja Yunani, gereja Timur, dirayakan tanggal 9 Desember. Nah, yang tanggal Maria sebagai Ratu Rosario tanggal 7 Oktober itu ada sejarahnya lagi, ya, tapi nanti dengan tema yang lain di situ. Oke, bagaimana kita menghormati Bunda Maria di sini? Bagaimana kita menghormati Bunda Maria? Penghormatan yang benar kepada Maria adalah penghormatan kepada Allah kita sendiri, ya. Pujian kepada rahmat Tuhan seperti dalam Kidung Maria. Maria tidak mengharapkan Anda datang kepadanya, tetapi yang Maria harapkan melalui Maria, kita datang kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, Yesus Kristus. Ini merupakan penjelasan dari surat Magnificat 15:21. Makanya tadi seperti Frater Henry sudah katakan, per Mariam ad Jesum. Melalui Bunda Maria, kita menuju menyembah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, oke, penutup saya akan tayangkan lagu Maria sebagai Bunda Penolong.
Oke, teman-teman, saya akhiri pengajaran tentang Maria Bunda Penolong malam hari ini. Kita mau tenangkan hati kita, biar kita doa melalui Bunda Maria menuju kepada putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tenangkan hati kita saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk kesempatan malam hari ini di mana kami mendengarkan pengajaran tentang Bunda Maria, Bunda Engkau, Bunda kami semua sebagai Bunda Penolong yang kami percaya, membawakan doa-doa kami ke hadirat Engkau ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami yang berdevosi kepada Sang Bunda bisa mengikuti sifat dan karakter Sang Bunda juga. Dan kami bisa terus menanamkan firman Engkau di dalam hati kami ya Aba, ya Tuhan. Agar kami terus mau belajar melakukan firman Engkau seperti yang Bunda inginkan. Bahwa kami menyembah Engkau ya Allahku untuk menyenangkan hati Bunda, Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah kami, putra-putrimu ya Tuhan. Biar semua apa yang sudah kami dapatkan malam hari ini, kami dapat belajar mempraktekkannya dalam hidup kami. Senantiasa kami juga mau terus rajin membaca firman Engkau, mendengarkan firman Engkau setiap hari, bukan hanya terkadang-kadang saja. Kami menjalin hubungan dan dalam berbicara dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga Engkau yang mendengar doa-doa kami melalui Sang Bunda. Inilah kami ya Tuhan Yesus, kami mau sampaikan persembahan doa-doa kami, segala susah hati kami, ucapan syukur kami, suka dan duka hidup kami. Melalui Bunda Maria, ke hadirat Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang penuh dengan rahmat dan pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bunda Maria. Biarlah kami mau serahkan semuanya kembali di dalam berkat tangan Engkau. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman.
Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Ibu Ace. Terima kasih. Tidak berasa Bu, mau ditambah lagi jamnya. Sayangnya jamnya sudah di-cut ya Bu. Iya. Lagi Bu, panjang. Sebenarnya kalau bahas Bunda Maria banyak banget. Kadang-kadang Iya. saya mau tuangkan semua, tapi waktunya hanya sekitar segini. Iya. Tadi yang namanya Simon ini Bu, Simon Bu. Ibu nyari Simon ini pemusik kami, Simon. Simon itu Ya. pemusik. Ya, pemusik kami tadi yang Pak Simon. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Ace. Tuhan Yesus memberkati. Siapa ini? Iya, Ibu. Yang pimpin pujian siapa kamu? Ini Pak Tony. Oh, Tony. Pak Tony. Iya. Bu Ace mohon maaf, Rainer menikah bulan November ya Bu ya pada saat itu ya? Iya, Udah 6 bulan ya, Bu? betul. Itu ya? Oke. 11 November pada saat itu. 11 November ya, oke. 1 bulan persis Bu Ace pada saat pembawaan pewartaan di sini ya Bu ya? Sini, Oktober Bu Ace itu ya? Iya. Selamat ya Bu Ace ya, mohon maaf walaupun terlambat seperti itu. Di samping Tuhan memberkati Bu Ace juga untuk Rainer dan juga untuk putra-putri cucu Ibu yang lain. Terima kasih Bu Ace. Terima kasih Bro Ya, Tony. Tuhan berkati Bu. Nanti kita foto jangan lupa ya. Iya, Siap, Ibu, Bu. siap Bu. Ya, jangan pada live out dulu. Iya, terima kasih terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Sister Kamagi juga ada di sini. Amin. Bapak Ibu, mari ini waktunya kita saat ini mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak yang penuh belas kasih, kembali kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah kami terima daripadamu. Berkat yang berkelimpahan Tuhan. Dan ini waktunya kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahan ini kami Tuhan, dari kedalaman hati kami, seberapapun Tuhan, Engkau tahu setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memberikan persembahan ini, bukan berkurang Tuhan apa yang kami dapatkan, tapi akan berlipat ganda, karena semuanya Engkau akan tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita memberikan persembahan kita, dan kita iringin dengan lagu persembahan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan Silahkan Pak Heribertus sebagai koordinator PDKK kami untuk memberikan pengumuman. Terima kasih Bu Titi waktunya. Saya ucapkan kembali terima kasih buat Bu Ace, luar biasa malam hari ini. Kita dibawa kemana-mana menggali Bunda Maria sampai lengkap sekali. Mudah-mudahan nanti waktu mendatang bisa kembali lagi lebih detail lagi ya Bu ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun di YouTube, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih pula ada Pak Arief hadir, koordinator kategorial paroki kami.
Terima kasih Pak Arif dan Bapak Ibu. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya. Oh, luar biasa. Ada frater. Ada frater, ada teman-temanku aja, luar biasa. Terima kasih kunjungannya. Tidak kapok. Untuk Senin mendatang kita kembali akan bertemu kembali. Kebetulan ada Pak Heru Dinata yang akan hadir dengan tema mengasihi Allah. Dan bagi teman-teman yang ingin didoakan secara khusus bisa mengisi formulir yang setelah kami sediakan di inilah-dia.com/formulir doa. Terima kasih, semuanya luar biasa. Sampai jumpa kembali Senin depan. Silahkan dilanjut, Bu Titi, silahkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Heri. Mari Bapak Ibu kita mau akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Tony. Bapak Ibu, mari kita satukan hati. Nanti di akhir kita memohon berkat Tuhan melalui Frater Hergi. Dan sebelumnya kita mendoakan mengucap salam Maria 3 kali sebagai penutupan bulan Maria di Mei tahun ini. Kita satukan hati Bapak Ibu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, atas segala yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terutama malam ini ya Bapa, penyertaan-Mu sungguh luar biasa, sehingga acara PD pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Bapak terima kasih pula atas firman-firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bu Ace. Firman yang meneguhkan hati kami mengenai seorang bunda dari putra-Mu yang Kau utus dengan kerendahan hatinya yang sungguh luar biasa. Bunda sebagai penolong terlihat oleh perikop firman-Mu bagaimana perjalanan jauh yang ditempuh olehnya ke rumah saudaranya Elizabeth yang dalam masa tuanya mengandung, dan pendampingan yang sungguh luar biasa selama 3 bulan. Kami membayangkan bukan hal yang mudah pula untuk Elizabeth mengandung di masa tuanya. Tapi dengan adanya Bunda Maria yang selalu mendampingi, sungguhlah merupakan suatu penghiburan yang luar biasa. Sampai akhirnya lahir orang yang Kau utus juga secara luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Bapak, terima kasih sekali lagi atas pengutusan Bunda yang sungguh luar biasa, yang menjadi teladan kami. Sungguh tidak mudah ya Bapak, untuk kami menjadi rendah hati seperti Bunda, untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Bapak, kami mohon untuk mengingatkan kami untuk menjadi seperti Bunda Maria. Kami mau belajar ya Bapak. Kami mau berusaha dan kami mau berjuang. Mohon ingatkan kami. Jika kami melakukan sendiri dengan kekuatan kami, suatu hal yang sungguh luar biasa, sepertinya tidak mungkin ya Bapak. Tapi dengan rahmat-Mu kami yakin, kami sedikit demi sedikit akan mampu untuk bisa menjadi seperti Bunda Maria ya Bapak. Bapak, saat ini kami ingin mengakhiri pertemuan kami ya Bapak. Kami mohon ya Bapak, agar Kau selalu mencurahkan kepada kami hal-hal yang baik, rencana-rencana kami ini, agar semuanya berkenan kepadamu. Bunda Maria yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas doa-doa-Mu ya Bunda. Dan terimalah salam manis dari kami 3 kali kepadamu ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mengakhiri pertemuan kami ya Bapa. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu, Frater Hergi. Silakan Frater. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pujian kita, harapan kita, rasa hormat kita kepada Bunda Maria, dan istirahat kita pada malam hari ini, hingga esok pagi kita bisa bangun dalam satu semangat yang baru, senantiasa mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lagu penutup sebagai rasa kasih kita kepada Bunda Maria. Kita sebut dia Ratu Rosari. Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka katamu, anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang ada di Zoom maupun yang melihat melalui YouTube.